Dia sering bersikap tenang. Tapi apa kamu tahu ada badai yang dia sembunyikan dalam diam? Apa yang sebenarnya dia rasakan, tapi memilih untuk memendam semuanya sendiri? Kali ini, kita akan buka satu persatu lapisan hatinya lewat kartu-kartu yang enggak akan pernah berbohong. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema apa yang sebenarnya dia rasakan, tapi tak pernah dia katakan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada sesuatu yang dia simpan rapat-rapat dalam lubuk hatinya. Sebuah rahasia yang begitu dalam dan mendalam, yang selama ini dia sembunyikan dari siapapun, termasuk dari dirimu sendiri. Sesuatu yang sebenarnya dia ingin ungkapkan, tapi selalu dia tahan terperangkap dalam rasa takut dan keraguan. Mungkin kamu tak sadar akan hal ini, tapi dia masih terus memikirkan semua yang pernah terjadi antara kalian berdua. Setiap detil, setiap kata, setiap kejadian yang pernah kalian lalui bersama. Pikiran dan perasaannya penuh dengan bayangan masa lalu yang terus menghantuinya, menimbulkan campuran perasaan ragu, penyesalan, dan harapan yang tersembunyi di dalam sana. Kartu Five of Swords menunjukkan bahwa dia merasa telah memenangkan sebuah argumen atau situasi yang sulit, tetapi kemenangan itu terasa pahit dan tidak membahagiakan. Ada penyesalan tersembunyi yang dia rasakan. Sebuah luka batin yang belum sembuh sepenuhnya. Dia merasa pernah menyakitimu, mungkin tanpa sadar, melalui kata-kata atau tindakannya yang menyakitimu dulu. Walaupun dia tidak pernah mengungkapkan secara langsung, dalam hati kecilnya, dia menyesali semuanya. Perasaan bersalah yang terus menggerogoti perasaannya, membuatnya merasa tidak tenang, dan terus-menerus berusaha menutup luka itu agar tidak tampak dari luar. Namun lewat Page of Pentacles, tampak jelas bahwa dia memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki semuanya. Dia ingin belajar mencintai dan memperlakukanmu dengan cara yang lebih dewasa dan matang. Dia ingin menawarkan sesuatu yang lebih stabil, nyata, dan berkelanjutan, bukan sekadar kata-kata kosong atau harapan yang tidak pasti. Dia ingin memulai dari awal, membangun kembali kepercayaan dan kedekatan yang pernah kalian miliki. Walaupun dia sadar bahwa jalannya tidak akan mudah dan penuh rintangan. Tapi, dia tetap diam, menahan diri karena ketakutan bahwa kamu mungkin tidak akan menerima dia lagi, bahwa luka dan penyesalan di antara kalian terlalu dalam untuk diobati begitu saja. Kartu Nine of Wands menunjukkan betapa dia masih terluka dan penuh dengan luka-luka yang belum sembuh. Dia seperti seseorang yang sedang bertahan di tepi perang batin, berjuang untuk menjaga dirinya tetap utuh di tengah segala tekanan dan rasa sakit yang terus membayang. Dia terus berjaga-jaga agar tidak disakiti lagi, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Luka masa lalu membuatnya enggan membuka hati sepenuhnya, takut terluka lagi. Tetapi di saat yang sama, luka itu juga membuatnya sulit untuk benar-benar pergi dari kamu. Dia menunggu, meski terasa lelah dan penuh dengan keraguan, berharap suatu saat akan ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dalam diam, dia berdoa dan berharap bahwa semesta masih akan mempertemukan kalian kembali, dengan cara yang lebih baik dan penuh makna. Wheel of Fortune menandakan bahwa semua ini terasa seperti permainan takdir yang sulit dia pahami dan kendalikan. Dia merasa bahwa kamu datang di saat yang tidak terduga, dan kehadiranmu mengubah banyak hal dalam hidupnya. Tapi di sisi lain, dia juga merasa kehilangan kendali atas jalannya nasib dan hubungan kalian. Seperti roda yang terus berputar tanpa bisa dia arahkan, hubungan ini terasa seperti perjalanan yang penuh liku dan ketidakpastian. Dalam keheningan, dia berharap bahwa semesta masih akan mempertemukan kalian dengan cara yang lebih baik, bahwa takdir akan memihak padanya dan mempertemukan kalian kembali dalam keadaan yang lebih baik dan saling menguatkan. Dengan Queen of Wands, terlihat jelas bahwa dia sangat mengagumi dan terpikat olehmu. Energi kamu yang penuh percaya diri, sikap tegas, dan keberanianmu dalam menjalani hidup membuat dia merasa kecil di hadapanmu.
Tapi yang tidak pernah dia ungkapkan adalah bahwa kamu adalah inspirasinya. Kamu membuatnya ingin menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih layak, dan lebih mampu untuk berdiri di sisimu. Keberanian dan pesonamu memotivasi dia untuk berubah dan memperbaiki diri. Meskipun dia mungkin merasa takut dan ragu apakah dia pantas mendapatkan cintamu yang begitu besar. Namun Three of Swords menjadi bukti bahwa luka hati yang dia simpan masih cukup dalam. Hatinya patah, dan dia merasa belum benar-benar sembuh dari luka-luka masa lalu. Entah karena kepergianmu atau karena kesalahannya sendiri, dia merasa terluka dan rapuh. Tapi, dia memilih untuk tidak menunjukkan luka itu kepadamu. Lebih memilih diam dan menutupi rasa sakitnya agar tidak terlihat lemah di mata kamu. Dia berusaha keras untuk menyembunyikan perasaannya, agar kamu tidak tahu seberapa dalam luka yang dia rasa, dan agar kamu tetap melihat dia sebagai seseorang yang tegar. The Hierophant mengungkapkan bahwa sebenarnya dia menginginkan hubungan yang suci, serius, dan penuh makna. Dia masih percaya bahwa ada sesuatu yang benar dan abadi antara kalian berdua yang layak untuk dipertahankan dan dijaga. Tapi, dia mungkin merasa bahwa dia tidak cukup baik atau layak untuk mendapatkan kebahagiaan itu, merasa bahwa dia kurang dari standar yang kamu harapkan. Jadi dia menyembunyikan keinginannya, menutupi rasa cintanya agar tidak terlihat terlalu berharap, dan sibuk dalam rutinitas yang terasa kosong dan tanpa makna, sebagai cara untuk menutupi luka dan keraguannya. Namun yang paling menyakitkan adalah kenyataan yang digambarkan oleh Ten of Pentacles. Dalam hati kecilnya, dia selalu membayangkan bahwa kamu adalah bagian dari masa depannya yang bahagia. Rumah yang hangat, kehidupan bersama, bahkan membangun keluarga, dan masa depan yang penuh cinta. Semua itu adalah impian yang selalu dia simpan dalam benaknya. Tapi, ketakutan bahwa mengungkapkan perasaan itu akan menyakitinya lebih dalam lagi, membuatnya takut untuk berbuat sesuatu yang bisa mengubah semuanya. Jadi dia memilih untuk menyembunyikan harapannya, menahan diri dari mengungkapkan keinginannya demi melindungi dirinya sendiri dari kekecewaan yang lebih besar. Six of Wands memperlihatkan keinginan terdalamnya untuk membuat kamu bangga dan merasa dihargai. Dia ingin datang kepadamu dengan kepala tegak, penuh percaya diri dan berkata, "Aku sudah berubah." Saat ini, dia sedang membuktikan itu dalam diam, melalui tindakan dan usaha yang dia lakukan di balik layar. Dia ingin kamu melihat bahwa dia pantas mendapatkan kesempatan kedua, bahwa dia bisa membalikan keadaan dan memperbaiki semuanya. Keinginan ini adalah harapan besar yang terus dia pegang dalam hatinya, meski belum sepenuhnya terwujud. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Seven of Wands menunjukkan bahwa dia sedang menjalani perjuangan yang tidak mudah. Dia merasa harus mempertahankan perasaannya terhadapmu di tengah berbagai tekanan dari luar dan dalam dirinya sendiri. Ada banyak hal yang menuntut dan menguji kesabarannya, baik dari orang-orang di sekitarnya, lingkungan sosial, maupun pikirannya sendiri yang penuh keraguan. Setiap hari terasa seperti pertarungan, dan dia harus terus bertahan, berjuang melawan rasa takut, keraguan, dan rasa tidak aman. Tapi, dia terus berusaha, karena kamu tetap ada di dalam hatinya, memberi kekuatan untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Eight of Cups menggambarkan saat dia memilih untuk pergi, meskipun sebenarnya kepergian itu bukan karena dia tidak peduli atau tidak mencintai. Justru, karena dia terlalu peduli dan merasa tidak mampu lagi menanggung beban perasaan yang semakin berat. Dia merasa perlu menjauh demi menyelamatkan hati dan jiwanya sendiri. Tapi, jauh di lubuk hati, dia tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Kamu tetap ada di sana, di kedalaman hatinya, dan dia terus mengingat semua tentangmu, setiap detail, setiap momen indah yang pernah kalian bagi bersama. Dan di akhir, Six of Cups menunjukkan bahwa semua kenangan tentangmu terus menghantui dan mengisi pikirannya. Dia merindukan masa-masa saat kalian tertawa bersama, saat segalanya terasa sederhana dan hangat. Dia ingin kembali ke versi kalian yang dulu, ke saat-saat penuh kebahagiaan dan kehangatan itu, tetapi dia tidak tahu harus memulai dari mana. Karena selama ini, dia belum pernah benar-benar mengungkapkan semuanya padamu. Semua perasaannya yang terdalam,
semua kerinduan dan harapannya yang tersimpan rapat di hati. Sekarang, dia hanya bisa berharap dan berdoa agar suatu hari nanti, jalan akan terbuka untuk kalian berdua, dan dia bisa kembali memperbaiki semuanya, menulis ulang kisah kalian dengan keberanian dan cinta yang tulus. Kenapa dia memilih untuk diam, meski hatinya penuh dengan rasa yang belum selesai, yang terus mengalir dan menunggu saatnya untuk diungkapkan? Di permukaan, mungkin terlihat bahwa dia adalah orang yang kuat, yang mampu menjalani hari-harinya dengan tampilan yang tenang dan penuh percaya diri. Ia tertawa bersama teman-teman, bersosialisasi, dan menjalani rutinitas seperti tak ada apa-apa yang mengganggu pikirannya. Ada kalanya, dia tampak sangat bahagia dan penuh semangat, seolah seluruh dunia ada di tangannya. Three of Cups menunjukkan bahwa dia memilih untuk menyibukkan diri dengan orang-orang di sekitarnya, bersembunyi di balik pertemanan, dan membuat kesan bahwa hidupnya tetap penuh tawa dan kebahagiaan. Tapi kenyataannya, semua itu hanyalah pelarian sementara dari rasa yang sebenarnya bersemayam di dalam hatinya. Rasa yang belum selesai, yang belum bisa dia ungkapkan secara jujur. Diamnya sebenarnya adalah bentuk perlindungan diri yang sangat dalam. Ia takut jika dia jujur tentang perasaan yang masih dia simpan untukmu, dia akan terlihat sangat lemah dan rentan. Ketakutannya bukan hanya tentang penolakan, tetapi juga tentang kerentanannya yang terbuka lebar di depanmu. Dia takut jika dia mengungkapkan rasa itu, kamu justru akan menjauh atau bahkan meninggalkannya. Lebih menyakitkan lagi, dia takut bahwa kamu sudah benar-benar melangkah pergi dan tidak lagi merasakan hal yang sama. Ketakutan ini membuatnya memilih untuk menyembunyikan perasaannya, bersembunyi di balik senyum dan tawa palsu agar tidak terlihat lemah di mata orang lain, termasuk di matamu. The Magician memperlihatkan bahwa sebenarnya dia memiliki semua alat dan kekuatan untuk menyatakan perasaannya. Dia tahu kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya, dia tahu caranya mendekat kembali, dan dia sadar bahwa jika dia benar-benar mau, dia bisa menyentuh dan menghidupkan kembali perasaan di hatimu. Bahkan dia tahu bahwa kekuatan kata-kata dan niat tulusnya bisa membuka pintu hati yang selama ini tertutup rapat. Tapi disinilah paradoksnya. Justru karena dia menyadari betapa besar kekuatan itu, dia takut bahwa kejujurannya tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Dia takut ditolak, takut dianggap mengemis, dan takut bahwa kata-katanya hanyalah permainan yang sia-sia. Dia ragu apakah keberanian yang selama ini dia miliki cukup untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak sesuai harapannya. Kemudian muncul King of Wands Reversed, yang menunjukkan bahwa di balik sikap percaya dirinya, sebenarnya dia sedang mengalami krisis percaya diri yang cukup dalam. Di luar, dia mungkin tampak sangat percaya diri, penuh semangat dan karisma yang memikat. Tetapi di dalam dirinya, dia merasa kehilangan arah dan kekuatan. Ada ketakutan bahwa kamu melihatnya sebagai sosok yang gagal menjaga hubungan, yang tidak mampu memimpin hati dan perasaannya sendiri. Dia merasa bahwa selama ini, pesona dan ketegasan yang dulu ia miliki perlahan memudar, dan kini dia merasa jauh dari kekuatan itu. Dia merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi realitas, apalagi jika harus berhadapan langsung dengan perasaanmu saat ini. Ketakutannya adalah bahwa dia tidak lagi cukup layak untuk diperjuangkan, dan bahwa dia tidak mampu memenuhi harapanmu lagi. Five of Pentacles Reversed memperlihatkan bahwa dia sedang berusaha keluar dari perasaan ditinggalkan dan merasa tidak berharga. Ada masa-masa di mana dia merasa sangat sendirian, terisolasi dari dunia, dan seolah kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya sendiri. Rasa kekosongan dan ketidakberdayaan itu sangat menyakitkan, membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan dan ketidakpastian. Tapi kini, perlahan-lahan, dia mulai bangkit dan berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Meski proses ini tidak mudah, dia berusaha untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan memperbaiki rasa harganya. Akan tetapi, karena dia masih dalam masa pemulihan dan proses penyembuhan, dia belum cukup berani untuk mengambil risiko besar, terutama dalam membuka luka lama yang mungkin masih terasa sakit jika diungkapkan secara jujur. Dia takut jika niat baiknya datang,
tetapi malah ditolak atau diabaikan, dia akan kembali ke lubang yang sama dari mana dia berusaha keluar. Dan kali ini mungkin tidak bisa bangkit lagi. Dan yang paling menyedihkan dari semua itu adalah pesan dari Ten of Pentacles. Jauh di lubuk hatinya, kamu tetap menjadi rumah, tempat ia merasa aman dan penuh makna. Kamu masih menjadi sosok yang dia bayangkan akan hadir dalam masa depannya, sebagai bagian dari kebahagiaan dan kedamaian yang dia dambakan. Dia membayangkan kebersamaan yang stabil, penuh cinta dan pengertian, di mana kalian bisa saling melengkapi dan membangun masa depan bersama. Tetapi karena rasa takut dan keraguan yang terus menghinggapi, dia memilih untuk diam. Ia merasa bahwa jika dia berbicara sekarang, kemungkinan besar dia akan merusak kesempatan yang masih sangat tipis itu, sekaligus menghancurkan bayangan masa depan yang dia simpan rapi dalam ingatannya dan harapannya. Dia takut bahwa bila dia membuka mulut, semua yang dia harapkan akan hilang. Dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa semuanya hanyalah mimpi yang tak bisa dia raih. Jadi, mengapa dia memilih untuk diam? Karena dia menyimpan terlalu banyak rasa yang bergejolak, yang tak mampu diungkapkan secara langsung. Rasa yang begitu dalam dan tulus, tetapi juga diselimuti oleh ketakutan yang sangat nyata. Dia takut terlihat lemah di hadapanmu, takut jika kamu tak lagi punya ruang di hatimu untuknya, dan takut kehilangan semua harapan yang selama ini dia pegang tentang kalian berdua. Padahal, kamu adalah bagian terindah dari masa depan yang masih dia bayangkan. Meski hanya dalam diam dan dalam bayang-bayang. Diamnya adalah cara dia melindungi dirinya sendiri dari luka yang lebih dalam, dari rasa takut akan penolakan dan ketidakpastian yang mengancam hatinya. Dan di balik semua itu, ada keinginan yang sangat besar untuk berani mengungkapkan perasaan, tetapi ketakutan akan konsekuensi yang mungkin timbul, membuatnya memilih untuk tetap diam, menunggu waktu yang tepat, atau mungkin menyimpan rasa itu selamanya dalam hati yang penuh harapan dan keraguan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.